Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Jadi tolong Pak Polisi, Bapak pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam saat turunnya aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Kita lihat bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual, nggak ada mutu pikiran. Istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya tuh. Kalau dia nggak pro kekuasaan maka dia dianggap radikal itu kan. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Jadi sebetulnya politisi Islam ini bahkan yang belum berpartai memperlengkapi diri dengan pengetahuan sehingga tema majority with minority mentality nggak perlu lagi dipakai sekarang. Kan sekarang pertandingannya Anda punya otak apa enggak itu aja dasarnya kan. Nggak perlu tanya Anda radikal apa nggak radikal tuh. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab, itu sudah undebatable, itu yang pertama. Yang kedua Felix Xiao, itu saya kaget. Yang nomor 2 Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 itu Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Itu ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Lalu kemudian saya melihat seperti apa kemudian penelitian ini. Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimaksud. Oh, ternyata kita baca di sana. Indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam atau misalnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi saya kemudian masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang lain di Indonesia yang juga memperjuangkan syariat Islam yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi Bang, saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka ingin miliki, yang mereka belum bisa dapat. Yang sekarang mungkin segmen itu lagi saya garap. Nah, jadi artinya mereka memandang mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka harus menahan dulu dalam laju perkembangan di dalam milenial ini. Jangan sampai milenial generasi muda mereka mau untuk memahami Islam. Tapi sayangnya yang mereka lupa adalah justru mereka sedang mengulangi sejarah. Kita tahu ketika zamannya Fir'aun misalnya, ketika zamannya Fir'aun dia mendapatkan sebuah profesi, dia mendapatkan sebuah ramalan bahwasanya akan ada anak Bani Israel yang nanti akan muncul menggantikan dia sebagai seorang pemimpin atau raja. Maka dia nggak suka, maka apa yang dia perintahkan dikrinya langsung. Jadi waktu itu peraturan Fir'aun Bang. Jadi peraturan Fir'aun adalah setiap laki-laki semuanya harus disembelih, dan setiap perempuan yang lahir biarkan hidup nggak apa-apa, asal jangan ada laki-laki. Kenapa? Jangan sampai bibitnya ini ada, bibitnya aja nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah yang dia lawan itu kan bukan manusia, yang dia lawan adalah Allah, yang dilawan adalah pencipta semesta alam. Nah, kita pun juga sama. Artinya ketika ini kejadian, ya itu persangkaan saya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya ketemu dengan Ustadz Somad, kita makan siang, lalu saya bilang, Ustadz, apa pendapat Anda tentang ini? Ini listnya, ini. Anda kan nggak beragama, jadi buat Anda ini nggak masalah. Nah, buat orang-orang yang beragama, ada orang seperti Bu Meliana itu masuk penjara karena dia protes terhadap azan. Terus kelompok-kelompok pro khilafah itu di berbagai instansi berusaha mempengaruhi agar pengambilan keputusan berusaha di sana. Semua orang memang berusaha mempengaruhi. Efeknya ada nggak? Rock, kalau buat Anda itu nggak masalah, fine. Buat saya itu masalah. Buat Pak Jokowi, kan saya rasa itu masalah. Makanya ditempatkan para jenderal. Makanya misalnya celana cingkrang. Kenapa itu keluar penyebutan itu? Yaitu kenapa Fahru Rozi memang mengatakan ini adalah persoalan besar bangsa ini. Kalau saya sih akan mengatakan, saya juga nggak mau Indonesia menjadi Timur Tengah. Orang pakai celana cingkrang, saya tidak mau bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia bukan hanya Ade Armando, ada 265 juta rakyat Indonesia, kurang satu Ade Armando. Jadi jangan kemudian kita proyeksikan diri kita seperti semuanya harus seperti Ade Armando. Yang jelas jadi ini orang Rosi kan dulu adalah yang namanya Jenderal siapa tadi? Misalnya Jenderal Ratu Alamsyah, Jenderal Ratu Alamsyah itu sudah berbicara besar buat sudah Indonesia. Berbicara tentang Jenderal antar agama. Mengatasi ini semua. Ya, jadi kita bicara tentang Kita tidak bisa bersama tentang antar agama, tentang nggak bisa didengar. Interagama itu Jenderal Ratu Alamsyah. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak waktu itu. Tapi harus diakui achievement-nya, dan itu jangan kemudian semakin diperkokoh dengan
seperti ini. 212 Seperti nggak masalah. Saya political scientist kok. Saya melihat Lalu, sipil Islam apa demonstrasi. hubungannya? As a political Hubungan Anda scientist. apa political scientist? As a political scientist, saya kasih tahu ya, profesor doktor dari ENU saya ketemu kok di situ. Kenapa nggak Lalu? boleh? Ini yang radikal sebetulnya siapa? Siapa? Ya, Ya jelas yang radikal merusak siapa? Indonesia. Saudara Ade Armando, semua orang nggak seperti melawan kamu. NKRI. Kamu harus juga belajar mendengar. Lah, Ya, Anda tidak nggak cuma mendengar ngomong saya loh. aja. Dari tadi kita mendengar, cuma kamu ngaco terus jadinya kita Loh, kok saya terpaksa harus ngaco ini loh? mendengar. Diakui bahwa soal radikalisme itu real, dampaknya Real. ada. Ya, definisikan dulu. Redik itu mengakar. Redik semua agama dia harus Artinya radikal. soal kekerasan Saya atas kasih nama tahu agama terminologi ini yang tepat, real. counter violence extremism. Soal kekerasan atas Itu nama yang nggak agama boleh. ini real terjadi di Itu. bangsa ini. Ya, tapi ada ledakan, gunakan ada terminologi yang ada pas. terorisme Ada dan kebencian, lain-lain. ada kebencian, diskriminasi, ada masyarakat ada yang pelarangan sudah rumah mengkafirkan. ibadah. Ini real. Itu ada di Dalam mana-mana. masyarakat. Yang Iya, itu yang harus tapi yang dilawan. ditangkap Gini selalu aja. oposisi. Sementara bukan- yang pro pada petahana Gini, tidak gini, ditangkap. Yang ditangkap yang ya. Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Ustadz Abdul Somad atau UAS merespon beredarnya daftar penceramah radikal yang viral di media sosial. Seperti diketahui, UAS termasuk salah satu ustadz yang dituding radikal dalam daftar tersebut. Ini perlu diklarifikasi resmi atau tidak, dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa yang radikal itu, orang yang termasuk kategori radikal, penuhi syarat atau tidak. Kalau tidak itu iklan gratis, masyarakat yang nggak tahu awalnya malah cari-cari, apalagi bila daftar penceramah dikeluarkan sebelum Ramadan. Kata penceramah asal Pekanbaru itu dikutip dari Hops ID, jaringan suara.com pada Rabu 9 Maret. Menurut UAS tidak ada yang radikal dari nama-nama ustadz yang beredar. Sampai hari ini belum pernah menemukan yang tolak dasar negara Pancasila. Kalau ada yang terbukti demikian, ya tangkap saja, karena itu kan jadi fitnah, katanya. UAS mengingatkan kepada publik untuk cerdas merespon informasi yang beredar, jangan sampai merespon informasi dengan mata rabun. Dengan kata lain, menelan bulat-bulat tanpa mengecek kebenarannya. Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Ustadz Abdul Somad atau UAS merespon beredarnya daftar penceramah radikal yang viral di media sosial. Seperti diketahui, UAS termasuk salah satu ustadz yang dituding radikal dalam daftar tersebut. Ini perlu diklarifikasi resmi atau tidak, dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa yang radikal itu, orang yang termasuk kategori radikal, penuhi syarat atau tidak. Kalau tidak itu iklan gratis, masyarakat yang nggak tahu awalnya malah cari-cari, apalagi